Udah aman, Mir? Udah bisa dimulai ya, Mir? Berarti, Mir? Bisa, Mbak. Bisa. Oke. Ning Sasa, kalau dimulai sekarang bisa nih? Bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podpreneur, Podcast Entrepreneur #2, Lembaga Entrepreneur PC IPPNU Kabupaten Sleman. Terima kasih untuk antusias dari Podpreneur perdana kemarin, menambah semangat yang sangat luar biasa dari Rekanita Lembaga Entrepreneur PC IPPNU Kabupaten Sleman untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, gorgeous, smart, humble person, literally benar-benar almost perfect banget dari sisi agama, organisasi, dan tentunya karir sebagai seorang dokter maupun juga entrepreneur muda. Nah, tadi kan belum dibacain CV-nya aja tuh udah keren banget. Nah, apalagi nanti ketika saya akan bacain CV-nya. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah Ning Nur Sazaro Tudur, yang biasa disapa dengan Ning Sasa Halim, yang merupakan dokter muda yang aktif dalam dunia organisasi dan juga kewirausahaan. Di sela-sela aktivitasnya sebagai dokter muda, Ning Sasa juga turut aktif dalam berbagai organisasi. Dan saat ini beliau diamanahi sebagai Ketua Pengurus Wilayah IPPNU Provinsi Lampung dan juga anggota PMII di Lampung. Nah, selain menempuh pendidikan sebagai seorang dokter muda, Ning Sasa juga aktif sharing knowledge di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube dengan konten-konten edukasi terkait kesehatan. Yang aku tahu juga, beliau ini adalah owner dari salah satu brand hijab, yaitu Shaulala, yang misalnya teman-teman nanti tertarik dengan brand-brandnya bisa kepoin akun Instagramnya di @shaulala.official, dan juga kemarin sempat kepoin juga itu ada kalau nggak salah terkait dengan travel umroh. Nah, nanti kita akan bahas dan kulik lebih jauh lagi terkait usaha-usaha yang telah digeluti oleh Ning Sasa. Nah, tadi dari CV-nya aja udah keren banget. So, without any further ado, please welcome Ning Sasa Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ning Sasa. Gimana kabarnya, Ning? Alhamdulillah, sehat. Uyun, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Ning Sasa atas waktu dan kesempatan untuk ngobrol bareng. Ini Masya Allah excited banget. Terus tapi juga sedikit nervous juga bisa ngobrol bareng Ning Sasa karena kemarin tuh sempat ketemu di kongres kemarin, ternyata beliau orangnya humble banget, mau diajak ngobrol sama foto-foto bareng dari teman-teman Jogja gitu. Ya, sekarang kesibukannya apa nih, Ning? Untuk sekarang kesibukannya masih sama seperti kemarin, koas, ber-IPPNU tentunya, karena IPPNU adalah rumah kita, dan ya ada ngurusin travel umroh juga karena kebetulan mau berangkat di bulan Desember nanti, mohon doanya. Iya. Yang ini ya nih, yang hektik banget sekarang berarti masih tentang koas ya, perkara koas ya nih ya. Ya nih, koas nih, kebetulan karena kan stase akhir ya menuju ujian, jadinya persiapannya jauh lebih banyak. Gitu. Oke, nah sekarang kalau boleh tahu ini fokus terkait usaha yang digeluti ini tentang apa ya nih kalau boleh tahu? Oke, kalau usaha sebenarnya yang sekarang itu jilbab dan travel ya, karena itu passion aku. Kalau yang paling aku setiap hari lihat itu
yang setiap hari aku follow up itu ya kedua itu, sisanya ada juga usaha-usaha yang ada di rumah aku, ada usaha keluarga sih, itu juga aku urusin. Tapi paling fokus berarti terkait dengan hijabnya ya nih ya? Semuanya difokusin, tapi yang paling menonjol aku show up kan ke media itu hanya jilbab dan travel itu sih. Oh iya, soalnya kemarin kan di kongres tuh yang paling menarik perhatiannya terkait ini ya jilbabnya ya. Kemarin juga sempat beli beberapa buat teman-teman dan ternyata teman-teman nih di daerah tuh antusias banget. Kemarin juga sempat ngepoin terkait ada Instagramnya nggak Mbak atau Shopee-nya dan segala macam. Berarti kan ini salah satu peluang gitu ya Ning ya. Iya, betul, betul. Jadi kemarin itu cerita sedikit ya mengenai jilbab edisi Iya. kongres itu. Iseng sebenarnya itu. Teman-teman itu kan sekarang lagi suka pakai jilbab-jilbab motif gitu. Dan kebetulan kemarin itu kan kongres dan saya itu memang menjual jilbab-jilbab yang printing motif, yang mana sebelumnya dengan harga yang pricey gitu, yang di atas 100.000. Terus karena kita itu kan melihat target pasar kita ya, tidak bisa menyamaratakan gitu. Kalau saya buka stand di kongres dengan harga pelajar kan kasihan juga pelajarnya nanti membawa uang 100.000 tidak bisa membeli yang lain. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membuat desain jilbab IPPNU dengan motif yang kekinian dan bisa digunakan selain di acara IPPNU saja. Dan dengan tentunya harga yang harga pelajar yang bisa digunakan untuk hari-harian, terus bisa dibeli oleh pelajar mana saja, dan juga bahannya yang mudah dipakai, kan tanpa disetrika pun bisa dipakai, itu kemarin jilbabnya seperti itu. Ya, Jadi kita keren banget nih. melihat dari beberapa aspek gitu. Jadinya teman-teman waktu di arena kongres beli itu langsung bisa digunakan dan tidak menyakiti dompetnya yang pasti karena harganya cenderung terjangkau. Jadi itu kemarin cerita singkat. Karena ya mungkin beberapa ada juga ya di wilayah-wilayah atau kabupaten atau cabang yang mengeluarkan jilbab IPPNU, akan tetapi kan biasanya kan hanya tulisan IPPNU saja. Nah, oleh karena itu saya desain dengan sedemikian rupa untuk bisa digunakan di harian gitu, dengan warna wajibnya jilbab IPPNU yaitu putih seperti itu. Iya, jadi itu tadi sih cerita dikit ya yang tadi yang disampaikan oleh Neng Sasa dan juga testimoni juga nih. Kemarin kan juga beli jilbabnya itu emang enak banget dan juga temen nih Sasa mau testimoni karena pas dipakai teman-teman dan Pak Kaku juga tuh kayak teman-teman langsung bilang kayak ih, ini enak banget terus nggak bikin biasanya kan jilbab warna putih tuh kayak bikin gimana ya di muka agak kurang enak gitu ya tapi ini dilihat juga enak kayak gitu jadi emang buat teman-teman nanti nih yang dengerin podcast nih wajib banget kepoin Instagramnya di @sholala.official. Nah next ke pertanyaan selanjutnya berarti sebelumnya itu ada riset dulu ya nih untuk memulai usaha tuh nih. Iya, tentunya sama seperti memulai usaha di bidang lainnya. Usaha saya di travel, di pakaian hijab, dan juga usaha di tempat lain itu harus riset dulu. Halnya dulu waktu saya menjual jilbab yang bermotif yang harganya di atas 100.000, itu tentunya bukan melihat dengan sebelah mata, maksud saya target pasar saya itu bukan yang mungkin menengah ke bawah, tetapi menengah ke atas yang untuk mengeluarkan uangnya membeli jilbab dengan harga segitu tuh ya dengan mudah gitu. Jadinya saya mencari target pasar saya itu teman-teman kantor, teman-teman PNS seperti itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan orang-orang lain juga selain yang saya sebutkan tadi bisa membelinya. Nah, itu kita riset terlebih dahulu. Dulu saya pernah belajar bisnis saat saya kuliah di kedokteran, di SMK diajarin bisnis model kanvas. Nah, itu sebenarnya model bisnis yang sangat bagus ya, karena di situ kan di kotak-kotakin detail segitu, siapa target market kita, terus gimana cara pemasaran kita,
Terus kita bakal menggunakan pengiriman dengan menggunakan apa, via JNE, JNT, atau mungkin ekspedisi lainnya. Terus bagaimana modal kita, apakah kita menggunakan modal atau tidak gitu. Itu di bisnis modal Canvas sudah dijelaskan. Mungkin teman-teman bisa melihat di internet ya lebih jelasnya bagaimana. Nah, itulah ketika kita memulai menjalankan sebuah bisnis. Dan untuk kalangan pelajar sendiri, dulu saya waktu kuliah itu kan belum punya modal. Saya pernah jualan masker organik gitu. Dan dulu nggak pakai modal juga karena saya reseller dulu ya. Jadi kalau reseller kan lebih enak ya. Jadi cuman cari customer, calon customer, kita open pre-order, lalu setelah uangnya ngumpul baru kita membelikannya. Dan itu berjalan sekitar 1 tahun gitu. Kenapa berhenti? Karena saya di kedokteran susah sekali kalau mau dibagi waktunya sebenarnya untuk berjualan seperti itu. Dan kalau teman-teman sebelum melakukan bisnis tapi nggak riset dulu, maksudnya asal jualan aja, itu malah bikin teman-teman itu rugi. Rugi bukan hanya materi ya, bukan hanya uang, rugi waktu juga, rugi selain waktu juga tenaga yang pasti ya, karena teman-teman udah mengonsep sedemikian rupa, contohnya membuat makanan gitu, membuat pizza atau membuat mungkin telur gulung. Terus teman-teman ternyata jualannya hanya di depan rumah gitu. Target pasarnya siapa? Anak-anak kecil di rumah gitu. Ya mungkin anak-anak kecil di rumah uang gajinya 1.000 2.000, tapi teman-teman jualnya 5.000 langsung. Nah itu juga salah kaprah. Oleh karena itu semuanya tuh harus di-prepare walaupun hanya berjualan istilahnya jualan yang kecil-kecil seperti telur gulung. Oh iya iya. Berarti emang buat teman-teman juga yang ingin memulai bisnis itu riset itu salah satu hal yang paling penting juga untuk dilakukan. Nah, kalau boleh tahu juga sih Ning, terkait alasan kenapa sih Ning Sasa itu pengen terjun di dunia bisnis gitu loh. Karena kan mungkin kalau misalnya hanya dari segi ekonomi aja itu bukan menjadi apa ya alasan utama gitu. Nah, tapi apa sih Ning alasan yang mendasari Ning Sasa untuk selain udah berkarir jadi dokter, tapi juga masih mau mencoba di dunia lain gitu. Karena kan Ning Sasa kan udah sibuk di karir sebagai dokter, udah sibuk di organisasi, tapi masih mau mencoba di dunia entrepreneur sendiri gitu. Itu alasannya kalau boleh tahu apa nih? Iya, kalau dibilang duit banget gitu ya, itu ya sebenarnya ya itu sih, cuman ya dalam batas normal gitu. Kalau buka usaha, alasan saya sendiri itu karena saya menyukai kita tuh akan memiliki rasa puas tersendiri kalau itu hasil keringat kita. Beneran. Karena dulu waktu saya di pondok, saya pun buka usaha. Saya itu jualan pulsa dulu. Jadi kalau libur pondok itu kan pada megang HP ya. Jadi saya berjualan pulsa dan untung gitu, untung 300.000 gitu dalam waktu 3 minggu gitu. Dan itu kan cukup banyak ya untuk ukuran anak pondok gitu. Terus saya juga jualan baju, jadi karena rumah saya di Jakarta kan dulu. Jadi dulu kakak sepupu saya suka jualan online, jadi saya bawain ke pondok gitu siapa yang mau beli kayak gitu. Jadi dari mulai dulu tuh udah suka jualan gitu. Wah, aku menghasilkan uang walaupun cuma sekitar 10-100 ribu itu sangat sangat bangga terhadap diri kita. Dan terus berjalan dengan waktu, terus kuliah mulai jualan masker organik tadi, dan sekarang mulai berusaha lagi. Yang saya ambil itu adalah dalam berwirausaha, kita itu bisa lebih mengenal orang lain. Gitu. Karena kita sebagai penjual, sebagai pengusaha, dan kita akan kontak langsung dengan customer yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Gitu. Teman kita pun juga berbeda ketika membeli barang di kita. Gitu. Kadang kan ada yang komplain, ada yang mungkin suka menawar, kan kita jadi lebih tahu gitu. Oh ini konsepnya begini kalau membeli. Jadi ilmu-ilmunya itu jauh lebih banyak dan mengolah kesabaran kita gitu.
dan juga mengolah kreativitas kita. Ketika awal saya berwirausaha di bidang hijab ini, packagingnya itu ya kotak biasa gitu. Maksudnya kotak ada merek Shalala, tapi tidak semenarik yang kotak yang sekarang gitu packagingnya. Nah, itu terjadi karena saya melakukan mendapatkan penilaian dari customer saya gitu. Dapat komplain, Kak, mungkin kotaknya jauh lebih baik kalau kayak gini, Kak. Ada paper bag-nya, ada greeting card-nya seperti itu. Nah, itu kita dapatkan dari customer kita. Kalau kita mulai berwirausaha. Nah, seperti itulah enaknya kita kalau di bidang ini gitu, di bidang usaha. Banyak sabarnya, banyak ilmu yang out of the box gitu. Terus yang pasti mengolah kreativitas sih. Gimana nih kita bisa photoshoot jilbab kita, tapi kita nggak punya modal untuk membayar modelnya. Ya kita foto sendiri. Jadinya kan kita lebih pinter lagi untuk tag video, tag foto, terus kita juga bisa make up, terus kita juga bisa setting segalanya. Ternyata tuh kita bisa loh melakukan hal itu kalau kita memang niat dan kepepet gitu. Itu sih yang aku suka dari aku berwirausaha. Terus juga di travel. Apalagi di travel ya, saya lebih jauh banyak mendapatkan ilmunya gitu. Waktu saya pertama kali berangkat ke jamaah itu, waktu kuliah semester 6, semester 7 atau 6 gitu. Nah, itu bareng kuliah ya, jadinya bagi waktunya susah banget gitu. Apalagi pemberkasan di travel itu lebih susah dibanding usaha-usaha lainnya, karena kan kita harus bantu jamaah untuk bikin paspor, terus kita harus ngirim berkas-berkas untuk dibuatkan visa, terus koper, details-details lainnya itu banyak banget. Dan juga untuk jamaah umroh itu kan jauh lebih banyak persiapannya, jadi mereka itu banyak bertanya. Jadi kitanya harus lebih banyak sabar dan tahu gitu. Contohnya kayak bikin paspor. Ada yang persyaratannya harus pakai akta nikah, ada yang enggak. Itu kan ditanya ulang oleh sebagian besar jamaah gitu, ditanya ulang, udah dijawab, ditanya ulang. Jadi kita jauh lebih sabar, dapat ilmu juga tentunya kan. Contohnya pembuatan visa dan paspor tersebut, jadinya apa ya, kesabaran kita itu diuji gitu. Terus apalagi saat kita udah berangkat kan di jalan kan ya tidak semulus yang kita bayangkan berangkat terus seperti itu sampai sana happy umroh kan, tapi kan kita sebagai pemilik dari travel harus memastikan jamaah kita sehat, jamaah kita itu nyaman dengan travel kita, jamaah kita mungkin tidak kesulitan dalam hal apapun, dalam belanja, mungkin perhotelan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu di bidang berwirausaha ini saya menyukai karena membuat saya jauh lebih baik dan lebih dewasa dari sebelumnya gitu. Dalam setiap halnya ya, dalam setiap momen gitu. Kalau saya memberangkatkan jamaah atau kalau di bidang jilbab, kalau saya membuat desain baru gitu. Karena setiap membuat desain baru yang saya jual itu dapat insight dari orang-orang, dari customer gitu. Mbak, mungkin ini motifnya warnanya kurang mencolok, Mbak, karena kan sifat orang Lampung dan orang Jawa itu beda ya. Orang Lampung menyukai warna-warna yang menyala gitu. Contohnya mungkin merah, orange, dan kawan-kawannya. Dan follower saya juga banyak orang Jawa gitu. Komennya ketika saya membuat warna jilbab yang nyala, mereka komennya, Mbak ini warnanya terlalu nyala, karena sifatnya orang Jawa mungkin lebih kalem ya. Jadinya pengennya warna-warna yang soft, warna-warna mungkin soft pink atau hijau, seperti itu. Jadinya memang kita harus mendapatkan komentar dari mereka untuk memperbaiki produk-produk kita. Jadinya solusinya adalah kita ketika mengeluarkan satu desain hijab itu memiliki beberapa pilihan warna. Jadi customer yang suka warna yang nyala bisa membeli yang ini, dan customer yang suka warna yang soft bisa membeli yang itu. Gitu. Oke, jadi emang apa ya?
terkait entrepreneur ini menambah banyak apa ya skill terpendam gitu ya, meningkatkan skill terpendam. Nah, mau nanya juga sih nih, dalam bisnis entah itu travel ataupun hijab, nah itu apakah pernah ada di titik terendah atau ada kendala-kendala gitu nggak? Dan cara Nisasa untuk menghadapinya itu seperti apa gitu? Titik terendah ya, pasti ada ya itu, karena kita ini kan masih muda, mageran, kadang tiba-tiba mood-moodan, itu sih yang paling aku sering banget rasakan. Yang bikin aku down itu kalau di bidang hijab ya, itu ketika aku nggak bisa berpikir lagi aku mau membuat desain yang model apa gitu. Karena sekarang itu kan persaingan makin ketat. Yang jual jilbab bukan hanya aku, bahkan mungkin di satu gang rumah aku bukan hanya satu lah, ada lebih dari 2 yang jual jilbab. Oleh karena itu kan persaingan makin banyak. Nah, aku pernah mengalami titik terendah di mana aku bingung mau membuat desain seperti apa. Aku tinggal di Lampung yang notabene memiliki motif daerah yaitu tapis, tapi banyak followers aku juga yang pengen motif-motif bunga, mungkin yang dari Jawa nggak suka motif Lampung gitu ya. Itu yang aku bikin bingung gitu. Sedangkan untuk membuat desain itu kan, jujur saya sendiri nggak langsung mendesain dengan tangan saya bantuan orang ketiga. Jadi kan ketika kita membuat desain kan harus mengeluarkan uang lagi ya. Kita harus modal lagi. Kalau kita menuruti semua kemauan customer kita, modalnya kan berarti harus besar. Nah, itu yang sering aku bikin overthinking. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya mau nggak mau kita harus memiliki prinsip dari jualan kita. Kalau saya jualannya jilbab motif Lampung, ya berarti harus mengeluarkan itu gitu, mengeluarkan motif itu, bahwa ini identitas dari jualan saya, seperti itu. Nah, solusinya yang kiranya mungkin teman-teman mengalami down gitu ya dalam berjualan, teman-teman bisa membreakdown permasalahan-permasalahannya, nanti mungkin bisa berdiskusi ke senior-senior yang sudah apa ya, udah handal dalam berwirausaha untuk mencari solusi dari permasalahan teman-teman dalam berjualan gitu. Itu palingan. Oke, teman-teman. Terus kalau misalnya terkait selama ini terkait pemasaran itu Ningsasa melakukan pemasarannya di lewat apa aja sih nih? Kalau boleh tahu. Kalau pemasaran sama sih, sama seperti ini ya. Teman-teman lain pasti di Jogja itu kan jauh lebih inilah rekan kita dan rekannya jauh lebih mengerti ya, karena di sana kan bisnis pakaian dan juga bisnis lainnya lebih banyak. Sama sih, menggunakan media sosial dan juga melalui orang per orang gitu. Kalau yang saya rasakan sendiri, kalau dari orang per orang itu jauh lebih ngaruh gitu. Kayak soalnya saya berjualan jilbabnya pasarannya di teman-teman kantor, di Pemprov atau Pemkot gitu. Nah, dengan mereka menggunakan jilbabnya, itu teman-teman kantornya juga pengen gitu, kepo gitu, daripada saya mengupload di sosial media saya. Sebenarnya itu yang paling saya rasakan. Tapi kalau sejauh ini yang saya gunakan itu dengan menggunakan sosmed Instagram, terus story WhatsApp, Shopee, e-commerce, terus yaitu dari reseller saya. Saya udah memiliki reseller beberapa di Lampung. Kenapa saya menggunakan reseller ini? Karena mereka biasanya memiliki circle yang lebih besar gitu. Circle mereka mungkin tidak aktif di sosial media, akan tetapi aktif di grup WhatsApp, dan mereka adalah customer yang konsumtif. Mereka nggak suka mengupload, tapi mereka suka membeli apa yang mereka lihat. Nah, itu tuh yang sulit dicari oleh penjual-penjual yang mungkin hanya aktif di sosial media saja. Itu sih. Jadinya saya melalui sosial media dan beberapa reseller saya. Oke, Neng. Terus kalau misalnya tadi kan ada beberapa kendala ya, Neng, terkait waktu apa namanya menjalankan usahanya, ada loss poinnya juga. Nah, titik balik apa sih yang membuat Ningsasa kembali lagi timbul semangatnya, kembali lagi apa ya
semangat lagi untuk membangun usaha, melanjutkan usaha itu, titik baliknya itu apa nih? Heeh heeh. Kalau ini ya, tadi kembali kalau milenial itu suka naiknya, mood-nya naik turun, terus suka mageran, apalagi kalau udah ngeliat bisnis temennya yang lebih maju udah insecure gitu. Itu pernah kok saya rasakan juga. Nah, gimana sih titik baliknya? Yang sering saya lihat itu, ketika produk saya digunakan oleh orang lain, gitu, baik di sosmed maupun saya melihat langsung gitu ya. Itu rasa bahagianya itu tambah gitu, apalagi kayak teman-teman yang menggunakan jilbab IPPNU dari Calala, aku tuh suka banget apalagi di sosmed ya di-tag, ya ampun ternyata jilbab aku tuh disukain orang-orang loh. Nah, itu tuh yang bikin aku semangat lagi untuk berwirausaha. Ayo dong bikin jilbab lagi, bikin motif lagi. Nah, kemarin saya udah mengeluarkan motif-motif baru, kemarin ke NU Women Fest di Jakarta itu kami buka stand, alhamdulillah antusias sama teman-teman IPPNU, teman apa sahabat-sahabat Fatayat itu pada order. Jadi ada rasa bahagia tersendiri yang bikin mood saya tuh balik untuk berkreasi lagi. Itu sih. Jadinya ada rasa bangga gitu, ada dopaminnya gitu kalau kita ngelihat orang pakai produk kita gitu. Itu yang dirasakan oleh semua kayaknya semua pengusaha gitu akan seneng kalau produknya dipakai orang lain, terus mungkin di-upload di sosial media gitu, yang bikin mood kita bangga. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau rekanita di Jogja mau jualan, minta dong apa namanya yang beli itu tag Instagram aku ya atau tag all shop aku ya gitu. Nanti akan ada rasa bahagia tersendiri gitu ya yang teman-teman rasakan. Tuh. Jadi dari konsumen ya salah satu sumber apa ya, semangat gitu ya Ning ya? Iya, bener. Jadi istilah orang kadang kan nggak punya libur demi berjualan atau berwirausaha ya. Kadang kan ada tuh yang mereka nggak mau tutup toko kalau cuma buat liburan gitu. Nah, itu tuh emang aku pernah rasakan loh. Pernah rasakan aku tuh sampai malam sampai jam 3 pagi. Aku masih packingin barang-barang jualan. Itu karena ya aku tuh seneng gitu loh. Kayak, iya ampun ini bakal ke tangan customer aku, ini bakal dipakai dia untuk kerja, ih suka banget loh gitu. Ada rasa bahagia tersendiri. Nah, ini mungkin hanya omongan sok manis ya, tapi teman-teman harus coba karena nanti teman-teman bakal ngerasain kebahagiaan yang apa ya, nggak bisa dijelaskan lah pokoknya kalau udah kayak gitu. Makanya banyak tuh kan di TikTok mereka sampai lembur-lembur untuk ngirimin paket, terus packing. Nah, memang itu bahagia yang kita rasakan. Oke, nah, kalau untuk bisnis Ning Sasa sendiri, mungkin ke depannya nih plan dari Ning Sasa ini mau bikin bisnisnya tuh, seperti apa? Mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman di sini untuk mengembangkan bisnisnya. Nah itu kalau dari Ning Sasa sendiri plan ke depannya itu akan seperti apa nih? Iya, kalau dari aku sendiri ya, ini eh, aku ini kan pengennya tuh berbisnis ya, bukan berjualan aslinya. Jadi pengennya itu karya dari all shop aku. Aku pengennya ini tuh nggak ada duanya, nggak ada yang nyamain. Jadi kedepannya pengennya menambah banyak motif, terus mengeluarkan berbagai varian, terus pengennya jualan aja. Bisnisnya itu bukan hanya jilbab, tapi sampai ke head to toe lah ya dari jilbab, terus atasan, bawahan, sepatu dan juga tas, pengennya tuh kayak gitu juga. Nah, yang mana semua brandnya itu dari Shalala, nggak ada orang lain yang nyamain. Terus dan pengennya juga dari setiap produk itu mengandung makna gitu, kayak ada nilai-nilainya, mungkin dari nilai adatnya, terus mungkin ada filosofi dari warnanya. Pengennya kayak gitu. Aku lebih pengen bukan seberapa banyak barang yang aku jual gitu, tapi pengennya seberapa seberapa menariknya jualan aku gitu loh, pengennya tuh. Jadi nggak hanya pakaian harian gitu, tapi pakaian yang memiliki
makna lebih dari pakaian yang lain. Itu yang pengen aku lakukan di kemudian hari. Tentunya itu semua kan harus butuh persiapan dan juga modal ya, karena tipe jualan aku tuh tidak bisa dilakukan pre-order gitu. Karena orang-orang lebih suka melihat barangnya langsung. Oleh karena itu sekarang saya kan udah buka tokonya ya di dekat rumah, dibuka di ruko gitu biar para pembeli itu bisa ngelihat langsung bentuk jilbabnya, terus bahannya, dan juga motifnya bisa dilihat langsung seperti itu. Kalau dulu kan melalui online aja, jadi mereka nggak bisa lihat langsung. Itu makanya persiapannya harus banyak, saya harus menyiapkan modal juga, dan waktu sih yang pasti ya, karena berpikir itu kan butuh banyak waktu, terus persiapan dari packaging sampai pengiriman itu pun harus disiapkan. Mungkin di tahun depan baru terrealisasikan, karena sekarang juga lagi fokus yang lain. Gitu. Oke, tapi kalau tentang ini nih, fokus untuk pengembangan SDM-nya sendiri gimana nih? Apakah mau menambah mungkin karyawan atau seperti apa nih kalau dari SDM-nya sendiri? Kalau sekarang itu kan baru 3 orang karyawan saya ya, yang membantu dalam jalanin Shalala ini, walaupun di sosmed nggak aktif, tapi itu kan penjualan tetap jalan, seperti itu. Kalau mau nambah, lihat kondisi sih nanti, karena kan kita itu dalam berjualan, dalam berwirausaha itu kan membuat harganya harus detail, dari harga, dari apa namanya, biaya packaging, terus desain, terus pencetakan, pengiriman, terus biaya karyawan itu kan harus ditambah-tambah. Kalau aku nambah karyawan, berarti aku harus nambah harga dari jilbab aku gitu. Itu kan harus dipikirkan ulang. Oleh karena itu mungkin melihat kondisinya. Kalau memang nanti penjualan bertambah drastis, ya aku akan menambah karyawan gitu. Dan untuk saat ini semua karyawannya aku itu anak-anak IPPNU ya, karena aku mau apa ya, mengajarkan mereka ini loh, berwirausaha itu penuh kesabaran, terus ya memang harus kreatif. Kalau kreatif itu kan bukan hanya tentang kita membuat desain jilbabnya ya, tapi tentang kita membuat kontennya, terus foto-fotonya gitu. Oh iya, sama ini nih. Banyak aku temuin teman-teman yang bukan hanya anak UPNU ya, orang luar gitu yang pernah endorse aku, minta tolong dipromoin. Mereka itu dari tampilan sosial media dan packaging-nya itu kurang menarik gitu. Jadinya customer itu akan kurang percaya ketika mau order gitu. Mungkin kalau teman-teman jualannya baju, ya jangan asal dipoto atau asal jiplak foto dari Shopee atau dari orang lain, itu jangan asal kayak gitu. Teman-teman harus effort-nya ditambah dalam konten sosial medianya. Karena kalau teman-teman itu hanya posting-posting aja, terus caption-nya juga cuma setitik doang, itu apa ya? Kalau saya juga kurang menarik, jujur saya kurang interest dengan hal seperti itu ya. Coba kamu buka sosial media all shop, terus abis itu cuman tulisannya open order atau enggak di order yuk, tapi nggak ada details apa, keterangan ini tuh apa, ini tuh baju apa, model apa, harganya berapa, nggak jelas, itu juga kurang menarik. Terus mungkin fotonya foto cuman digantung di hanger doang, kan juga apa ini maksudnya jualannya gitu, ini baju dari lemari apa gimana gitu. Mungkin teman-teman di Jogja bisa apa namanya, diperhatikan lagi kalau memang ada yang punya wirausaha seperti itu. Gitu. Oke nih. Nah, kalau ini juga salah satu titipan pertanyaan dari teman-teman juga kemarin yang aku udah sharing-sharing juga, katanya mau bikin podcast ini. Nah, ada beberapa titipan pertanyaan, salah satunya terkait dengan bagaimana sih Ning Sasa ini membagi waktu antara tadi kan organisasi jalan, terus juga karir jalan, ternyata bisnis juga jalan gitu, dan semuanya jalan. Kalau aku lihat di keseharian di sosial medianya tuh juga kayak sibuk banget gitu, produktif banget. Nah, tapi bisnis juga tetap bisa jalan, organisasi tetap jalan, koas juga tetap lancar gitu. Nah, itu cara bagi waktunya itu gimana gitu, biar jadi pelajaran buat teman-teman di Jogja.
giveaway itu aku tuh pernah nge-share ya di sosial media. Jadi aku itu bikin planner setiap hari, setiap subuh itu bangun tidur, habis sholat, aku nulis apa sih yang aku lakukan di hari itu. Bahkan aku kayak membeli barang itu aku tulis di daily planner aku jam berapa. Nah, ini kayak gini nih. Ya, kan nggak sih? Nah, ini contoh belum keisi sih, baru mau. Iya. Ini. Ning Sasa sering bikin story itu ya. Nah, itu tuh sering bikin story itu. Jadi di jam manapun tuh kalian ada kegiatan gitu. Sebentar ya. Saya sedikit agak gak enak badan ceritanya gitu. Nah, jadi daily planner itu ditulis dari kalian bangun tidur sampai kalian mau tidur. Terus isinya juga bukan hanya kayak nggak jelas kayak astagfirullahaladzim. Maaf ya. Iya nih, Masya Allah. Isinya juga bukan hanya yang nggak jelas kayak nonton drakor atau mungkin apa ya, TikTokan, jangan kayak gitu. Isinya itu mungkin kayak dari pagi kalian mau ngapain nih, mau subuh ngaji, ditulis berapa menit ngaji, 30 menit, 1 jam, itu tulis. Habis itu jam 7 sampai jam 12 atau jam 14 mungkin kuliah atau koas, nah itu ditulis juga. Nah itu yang salah satu saya gunakan untuk manajemen waktu saya. Terus saya itu kalau koas itu saya nggak mau ngurusin urusan lain. Contohnya urusan IPPNU. Pada ngechatin saya di jam koas. Jadi saya nggak mau ngurusin, saya ngurusin nanti ketika saya udah pulang di rumah itu baru saya balesin semuanya. Ya rapatnya nanti setelah koas. Gitu. Karena kita jangan mencampur-campurkan urusan satu dengan urusan yang lain. Kita itu manusia dan manusia itu tidak bisa multitasking. Saya pernah lihat podcast di YouTube, kalau manusia bisa multitasking itu biasanya pekerjaannya nggak maksimal. Memang semuanya berjalan, tapi hanya beberapa persen doang yang berhasil gitu. Jadi mending kalau kalian lagi ngerjain A, ya udah dijalankan A. Kalau kalian bisa ngerjainnya itu dalam waktu 5 jam, ya udah dipastikan 5 jam, nggak bisa di korting jadi 3 jam. Itu. Terus menganggap bahwa apa namanya, ketika satu hari itu kan sebentar ya, satu hari itu kan 24 jam ya. Artinya saya maksimalkan dalam satu hari tersebut. Contohnya nih, kalau saya mau ada urusan di Jakarta, ternyata saya bisa ke Jakartanya cuma beberapa jam, ya udah saya lanjutkan sampai malam gitu. Contohnya pulang koas jam 2, saya harus pergi ke Jakarta dengan urusan lain, ya udah saya ke Jakarta dari jam 3 sampai malam sampai subuh. Ya berarti subuh itu aku harus pulang lagi ke Lampung. Kayak gitu sih. Pokoknya maksimalkan waktu yang ada, terus kita buat jadwal daily planner tersebut. Terus jangan campur-campurkan urusan satu dengan urusan yang lain, kayak gitu. Karena kalian bisa multitasking, aku yakin banget. Kalau kalian mencoba untuk multitasking, nggak akan fokus dan nggak akan maksimal hasilnya. Itu palingan. Tadi kita highlight bahwa kita tuh harus fokus mana dulu yang mau dikerjain. Terus kalau misalnya banyak kegiatan atau banyak tanggung jawab, harus fokus di satu dulu kayak gitu. Itu salah satu tips dari Ning Sasa. Nah, mungkin terakhir nih Ning Sasa, karena keterbatasan waktu juga, ada nasihat, mungkin semangat, dan juga tips dan trik untuk Reka dan Rekanita yang mendengarkan podcast ini. Mungkin ada yang masih mau memulai usaha atau sedang menjalankan usaha, kayak gitu. Mungkin ada tips dan trik dan juga nasihat mungkin dari Ning Sasa. Kalian tahu nggak lagu TikTok yang lagi viral, yang If We Never Try? Ya, iya nih. Lagi hype ya. But we will never know. Iya nggak sih? Lagunya gitu nggak sih? Iya. Itu tuh adalah quotes yang saya gunakan dalam hidup saya.
Saya dapat quotes ini dari seseorang yang saya sayangi, yang sudah pergi duluan. Yang selalu saya ingat quotes-nya itu adalah, ketakutanmu bersumber dari ketidakmauanmu, bukan ketidakmampuanmu. Jadi kita itu harus mau dulu, nanti kita akan tahu gitu bahwa kita itu bisa. Kalau kita belum pernah mencoba, kita nggak akan bisa. Nah, jadi saya itu berani mencoba dalam segala hal ya, dalam bidang usaha, terus kedokteran, berorganisasi, pencalonan, itu semua itu saya coba. Karena kalau saya nggak memulai, itu saya nggak akan tahu rasanya dan saya tidak akan tahu gejolak bisa di titik puncak dari kemenangan itu. Kemenangan itu kan bukan hanya kemenangan dalam pencalonan ya, kemenangan dalam kita bertarung, kita berwirausaha, jualan kita laku, itu kita bisa menang gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus berani mencoba memulai segalanya, mencoba mulai belajar berwirausaha, terus berorganisasi, dan juga fokus dalam mencoba untuk fokus dalam skripsi dan juga kuliah-kuliahnya. Nah, itu harus dicoba biar teman-teman tahu gejolaknya. Semangat terus buat rekan Dita dan rekan di PC IPNU IPPN Sulaiman. Karena kalian itu apa ya, orang-orang yang beruntung yang bisa memiliki waktu lebih untuk berorganisasi, yang memiliki satu tingkatan lebih dari teman-teman lainnya yang mungkin teman-teman lainnya nggak bisa ikut organisasi karena harus mencari nafkah. Nah, teman-teman di sini punya waktu yang lebih, punya rezeki yang lebih, harus dimanfaatkan lebih baik biar kedepannya nanti bisa membangun negara kita, terkhusus mungkin teman-teman di daerah bisa membangun daerahnya, bisa bermanfaat untuk orang-orangnya gitu. Karena teman-teman itu benar-benar agent of change. Kalau teman-teman nggak aktif dan produktif dari sekarang dan hari ini, teman-teman benar-benar bisa hancur di masa depan, baik dari cita-citanya, mungkin dari agama juga. Karena zaman sekarang itu kan benar-benar berat ya, bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang kesehatan mental dan juga attitude dari generasi kita. Jadi harus produktif, aktif, dan juga kreatif. Oke, Neng, terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu, terima kasih atas waktu dari Ning Sasa yang telah diberikan untuk sharing-sharing bareng teman-teman dan rekan Kanita di PC IPPNU Kabupaten Sleman. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatan untuk berbagi ilmu bareng rekanita di sini, dan mohon maaf jika banyak kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan mewakili teman-teman, kami mohon maaf. Kami doakan lancar segala urusannya, lancar bisnisnya, lancar karirnya, organisasi, dan yang paling penting semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Ning Sasa. Salam buat rekan dan rekanita yang ada di Sleman dan Yogyakarta. Oke, see you teman-teman di podcast Entrepreneur 3, #kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa ya, Dek, berarti? Oke, udah. Makasih banyak ya, Mbak. Ya, kayaknya Neng Sasa lagi ini ya. Iya, yang di telepon tadi ya. Nah, aku langsung kan. Nggak enak. Tapi aman ya? Aman, insya Allah aman. Mbak Yun lagi di rumah, Mbak? Enggak, di tempat Oh. Terus nanti gimana yang itu? Bisa diedit apa gimana? Gimana, Mbak? Gimana? Nanti bisa diedit apa gimana yang itu tadi? Oh, ya. Ya itu. Kayaknya nggak apa-apa deh. Oke. Oh, kemarin tuh juga ini tahu ada saran gitu loh. Iya. Buat podcastnya tuh mending ditaruh di reels juga, tapi mungkin kayak dipotong jadi 2 gitu loh, 2 bagian gitu. Soalnya kan kalau di
di apa tuh namanya di YouTube tuh kayak apa kayak nggak kurang gimana gitu loh. Nah itu kayak teman-teman kan sekarang lebih suka reels gitu. Tuh kemarin ada saran sih dari Oh PH sama iya. anak-anak kaderisasi. Kemarin aku kan sempat ketemu kan sama anak kaderisasi juga sama itu pas kemarin aku di Mato sempat ketemu di sana. Terus itu deh. Oh, Cuman aku nggak tahu sih itu gimana kalau kayak gitu bisa ya dimasukin kayak itu. kalau di reels nanti itu dong Mbak lama banget. Kan reels maksimal berapa sih 3 menit ya? Mm-mm. 3 Nah menit itu kan, sedangkan kita 1 jam. Mau nge-cut-cutnya ya juga kayak terlalu ini ya. Berapa sih maksimal tuh reels tuh? 3 Kemarin 3 menit kalau nggak salah 3 menit apa 1 menit ya? kalau video gitu berapa? Video juga berapa ya maksimal? 10 apa? Nah itu Atau coba enggak, ntar ini aku tanyain. kalau ada yang request kayak gitu mungkin nanti di konten lain gitu Mbak, kita bikin konten juga yang kayak entrepreneur gini tapi enggak yang podcastnya. Soalnya kalau podcast Boleh jadi boleh. ya ntar bikin konsep video kayak gimana gitu. Oh ya sih boleh sih. Nah itu kemarin tuh pada minta kan kemarin juga pada ini ya kayak interest juga kan sama podcastnya gitu. Terus apa namanya dibilangnya ini apa kayak lebih bagus kalau misalnya di reels juga tapi yang kayak nggak usah lama-lama gitu katanya. Oh, Oh oh iya ya juga mungkin nanti ya bisa gitu sih. dibikin bentuk konsep video yang lain kayaknya Mbak kalau yang di Reels. Iya, Terus ini iya Mbak, yang bener-bener. yang webinar itu loh Mbak, kan kemarin kita udah nyusun konsep, pembicara apa segala Terus macam, tapi benar-benar kayak aku kerja sendiri doang Mbak, nggak ada yang ini sama sekali. Jadi nggak mau ada yang ini maju bantuin ya. mundur. Ah, iya, 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 iya. Emang sih aku tuh juga sama anak kok gitu banget, maksudnya kayak kok pasif banget gitu loh. Iya, kalau mau aku ini sih sendiri semuanya agak susah juga. Iya, fokus ini aja sih, biar podcast dulu aja nggak apa-apa lah. Yang penting dirutinin aja kali ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Terus ini aku tuh ngomong apa? Oh, ini Mir, kayaknya mending kita ini deh minta alamat ke rumahnya Ning Sasa mungkin ya Ya kasih ke bingkisan Yogi. gitu. Terus kayak kita ngasih plakat. Terus ya ntar gampang lah dari PC. Nah cuman apa namanya? Berarti nanti aku minta alamatnya ke Ning Sasa. Soalnya kan aku tadi tuh sebenarnya mau udah itu tuh terus mau ngobrol lagi gitu loh. Tapi Ning Sasa udah keluar dulu. Iya. Nggak enak aku gimana. Ya nggak apa-apa Mbak. Gitu aja. Oke. Sampean ada referensi lagi nggak Mbak? Apa? Yang buat ini narasumber. Siapa ya? Siapa ya? Belum kepikiran nih. Belum nanti kalau ada ya. Iya. Tapi yang lain tuh kayaknya nggak pada aktif nggak sih? Sebel banget. Ya maksudnya nanti yang moderator ntar kamu, aku gitu. Ganti-gantian berdua doang. Iya, ya tapi nggak apa-apa lah. Daripada nggak ada. Berarti Iya. nanti ini ya Mir, kita ngasih plakat gitu sama. Ntar aku ini sih mau ngasih bingkisan juga lah. Nanti biar aku kirim dari sini gitu, dari Jogja. Ntar kita ngasih bingkisan gitu kan yang Oh Sasa. iya. Boleh. Oke. Makasih banyak ya Mbak Uyun ya. Iya, aku yang makasih. Ini Yogi kemana nih? Ya udah. Makasih ya Mir. Iya, sama-sama Mbak. Selamat beraktivitas lagi.